Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan memberikan materi mengenai pelatihan gizi bencana, mata pelatihan inti 2, yaitu koordinasi penanganan gizi pada masa tanggap darurat. Oke, jadi saya rasa tadi Bapak Ibu semuanya sudah sangat lelah ya dengan materi-materi sebelumnya dari para pasangan kita sebelumnya. Jadi ini ada saya sedikit ini supaya lebih fokus ini Bapak Ibu semuanya. Saya ada pertanyaan ya, ada satu jika saya mengatakan semua yang saya katakan padamu adalah bohong, apakah saya sedang berkata benar atau bohong? Ayo, siapa yang bisa menjawab nih Bapak Ibu? Bohong. Bohong, ya benar sekali. Terima kasih Bu Putri. Semoga masih tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya. Baik, di sini mata pelatihan inti 2. Saya akan membahas mengenai materi pokok 2 yaitu koordinasi subcluster gizi. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah hasil belajar setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta mampu melakukan koordinasi penanganan gizi pada masa tanggap darurat. Kemudian tujuan yang lainnya adalah indikator hasil belajar. Diharapkan yang pertama mengidentifikasi peran pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tanggap darurat dan yang kedua para peserta mampu melakukan koordinasi subcluster gizi. Baik Bapak Ibu, mata pelatihan yang kedua ini materi pokok pertama ya. Ini adalah peran pihak yang terlibat dalam kegiatan tanggap darurat bencana meliputi peran pemerintah pusat dan daerah dan yang kedua adalah pelaksanaan koordinasi tanggap darurat. Untuk hari ini saya fokus untuk membahas mengenai materi pokok 2 yaitu koordinasi subcluster gizi. Di mana pada materi ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu mengenai yang pertama adalah alur koordinasi penanganan gizi pada masa tanggap darurat lintas sektor terkait dan yang kedua adalah pelaksanaan koordinasi tanggap darurat. Oke, ini sebelum pada materinya nih saya juga mau bertanya nih pada Bapak Ibu semuanya karena saya lihat tadi ada beberapa ahli gizi dari mungkin dari bidang kesehatan lain yang memiliki pengalaman yang luar biasa juga ya mungkin daripada saya. Mengapa koordinasi subcluster gizi ini perlu dilakukan? Ya. Siapa yang ingin jadi volunteer Bapak Ibu silakan. Mengapa koordinasi subcluster gizi perlu dilakukan pada masa penanganan bencana? Ayo, siapa yang bisa ingin jadi volunteernya? Silakan. Coba Ya, Bu Yani, silakan Bu Yani. Mas, kalau Saki dulu guys, Bu. mungkin dengan adanya status koordinasi subcluster gizi, jadi segala kegiatan yang ada di subcluster gizi bisa terorganisir dan bisa terlaporkan ke klaster kesehatan. Mungkin itu. Iya, benar sekali Bu Yani. Terima kasih Bu Yani untuk jawabannya ya. Jadi, oke, ya benar sekali ya. Tadi uh, tanggapan dari Bu Yani mengenai mengapa sih kita perlu melakukan pertemuan koordinasi subcluster gizi. Jadi yang pertama adalah tujuannya untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan antara mitra atau instansi yang bergerak dalam penanganan gizi serta meningkatkan efektivitas respon gizi. Yang kedua, berdasarkan dari keputusan Menkes nomor 12 tahun 2002 itu menjelaskan pedoman koordinasi penanggulangan bencana di lapangan tujuannya yaitu agar terwujudnya kerjasama sebagai organisasi untuk menanggapi masalah kesehatan akibat kedaruratan dan bencana secara harmonisasi. Jadi memang penting ya Bapak Ibu koordinasi ini agar apa pada saat kita melakukan pertemuan kita tahu nih apa yang harus kita lakukan dari data yang sudah kita kumpulkan, kemudian bagaimana perencanaannya, bagaimana kita melakukan kajian dampaknya, bagaimana kita menyusun respon gizinya, bagaimana kita monitoring evolusi itu secara bertahap akan kita ketahui setelah dari hasil koordinasi subcluster gizi ini. Kemudian kegiatan koordinasi subcluster gizi ini meliputi yang pertama aktivitas mekanisme koordinasi penanganan gizinya. Jadi mengaktifkan kembali mekanisme koordinasi penanganan gizi, kemudian ada pertemuan koordinasi subcluster gizi, kemudian ada pertemuan koordinasi lintas sektor, penugasan tim gerak cepat gizi, koordinasi lintas program dan lintas sektor. Jadi nanti kita akan menjelaskan mengenai poin-poin dari kegiatan koordinasi subcluster gizi.
Oke, jadi ini adalah alur dari kegiatan sub cluster gizi ya, Ibu di sini bencana, kemudian bagaimana ada bencana atau potensi bencana, bagaimana koordinasi lintas program dan lintas sektornya, yaitu koordinasi dengan sektor atau cluster penanggulangan bencana yang terkait. Mungkin ada berbagai ya dari LSM, kemudian perguruan tinggi, atau dari organisasi-organisasi profesi lainnya. Kemudian aktivasi mekanisme koordinasi penekangan gizi, yaitu aktivasi subcluster gizi berdasarkan tingkatan bencana, menentukan lokasi subcluster gizi. Jadi dari hasil mekanisme ini koordinasi kita mengetahui lokasi-lokasi yang menjadi prioritas untuk penanganan gizi. Kemudian penugasan tim gerak cepat. Mungkin penugasan tim gerak cepat ini kita nanti akan kita peroleh mungkin dari hasil koordinasi ini siapa-siapa aja nanti lintas yang terkait sektor gizi yang dapat memberi bantuannya ya, baik itu tim gerak cepat, mobilisasi PGC-nya, mobilisasinya dan evaluasinya. Kemudian pertemuan koordinasi subcluster gizi itu kita meliputi nanti ada persiapan pertemuan, pelaksanaan pertemuan koordinasi, kemudian ada diseminasi, notulisasi, dan tindak lanjut. Kemudian ada pertemuan koordinasi kelompok kerja, yaitu membentuk kelompok kerja penanganan gizi yang dibutuhkan, kemudian pelaksanaan pertemuan proja, diseminasi. Jadi ini yang kita harapkan kegiatan ini untuk penanganan gizi yang terkoordinasi dan efektif, Bapak Ibu. Pelaksanaan koordinasi tanggap darurat memfasilitasi pertemuan subcluster gizi terdiri dari. Jadi kita harapkan nanti pada saat kita mau menjadwalkan pertemuan koordinasi, yang pertama kita harus mengidentifikasi mitra subcluster gizinya dulu nih Bapak Ibu. Jadi siapa-siapa saja mitra yang kita libatkan untuk penanganan gizi bencana ini. Misalnya mungkin dari tim PKK, kemudian dari dinas kesehatan, dinas sosial, kemudian dari PBB-nya, kemudian dari lintas sektor yang terkait, baik itu pemerintah maupun non pemerintah. Kemudian kita harus menyusun agenda pertemuannya. Jadi kita harus tahu jadwal untuk kita melakukan pelaksanaan koordinasi. Kemudian menyebarkan undangan pertemuan kepada hasil dari identifikasi mitra yang akan kita undang dan kita libatkan. Jadi kalau bisa pada saat kita mengidentifikasi, kita tahu nih subcluster mana yang memang kita sangat butuhkan. Nah, jadi setelah kita identifikasi datanya, kita membutuhkan siapa saja yang akan kita undang, kemudian kita buat agendanya dan kita sebarkan undangan pertemuannya. Pada saat kita melakukan pertemuan subcluster gizi, ada beberapa topik pembahasan ya Bapak Ibu yang harus kita persiapkan, harus kita bahas pada saat pertemuan itu. Yang pertama adalah identifikasi pelaku penanggulangan bencana di bidang gizi serta memetakan sumber daya dan wilayah mitra subcluster gizi. Jadi tadi pasti ya dari identifikasi subcluster gizi yang kita butuhkan, kemudian memetakan sumber daya yang tersedia, dan wilayah dampak bencana untuk subcluster gizi. Jadi pasti ya banyak tenaga-tenaga dari berbagai subcluster itu akan banyak memberikan bantuan. Jadi kita juga harus tahu memetakan berapa sumber daya yang kita butuhkan, itu harus kita rincikan dari data yang sudah tersedia. Kemudian koordinasi pengkajian cepat dan analisis kebutuhan. Ya, jadi ada bencana yang sudah kita ketahui, datanya kita petakan, bagaimana pengkajian cepat kita untuk tindakan ke depannya dan analisis kebutuhannya. Ya, kemudian penyusunan rencana respon gizinya bagaimana. Nanti ini adalah dari hasil kesepakatan dan penyajian dari data-data dari bencana di satu provinsi, kemudian apa-apa saja yang diberikan atau bantuan dari berbagai subcluster gizi lainnya yang ingin membantu. Jadi kita akan menyusun rencana respon gizinya, berapa kebutuhannya, berapa ketersediaannya. Berarti kita hanya menyusun kesenjangan antara ketersediaan dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, itu koordinasi dan kerjasama dengan sektor atau subcluster atau kluster lain yang terkait dengan upaya pelaksanaan pelayanan gizi. Jadi kalau kita lihat tadi banyak ya, kalau sudah namanya bencana ya Bapak Ibu pasti banyak hal-hal yang akan
dari segi ekonominya, fasilitasnya, baik bangunan, fasilitas kesehatan, mungkin rumah-rumah, kemudian pelayanan untuk pemberi makan itu pasti sangat banyak berdampak, apalagi pada kelompok-kelompok rentan. Sehingga memang perlu kita melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang-bidang subkluster yang sudah kita identifikasi tadi. Kemudian pedoman dan standar yang digunakan ini harus jelas ya. Pedoman dan standar yang digunakan pada saat kita melakukan koordinasi, kita harus tahu apa rencana kita, tujuan kita untuk melaksanakan pelayanan gizi pada saat bencana, standarnya, apalagi nanti banyak bantuan, mungkin bantuan susu formula atau botol atau dan yang lainnya, kita harus ada standar yang digunakan maupun pedoman. Peningkatan kapasitas SDM mungkin nanti ini bisa jadi masih banyak dampak-dampak pada kelompok rentan, pada ibu hamil, ibu menyusui, kemudian balita, di mana ibu menyusui yang perlu dengan pendampingan konselor menyusui. Mungkin konselor menyusui juga sangat terbatas, makanya harus ada peningkatan kapasitas SDM. Nanti juga kita harus bahas pada saat kita melakukan pertemuan setelah tertuju. Kemudian pemantauan, evaluasi pelaporan dan pembelajaran. Jadi setelah nanti kita pelaporan dari data yang sudah ada, kita survei cepat atau rapid health ya, RPH-nya bagaimana data-data sudah sedia, kemudian kita survei cepatnya. Kemudian advokasi untuk mendukung respon gizi. Jadi ini mungkin nanti ada subkluster yang memang berperan dalam memberikan advokasi dan mendukung respon gizi. Kemudian poin ke-9, topik yang kita bahas juga adalah memfasilitasi penyusunan rencana tindak lanjut, termaksud menyepakati jadwal pertemuan berikutnya ya. Tadi kan sudah kita lihat ada dari alurnya pertemuan subkluster gizi, nanti ada pertemuan lagi dengan Pokja, kelompok kerjanya. Kemudian memastikan isu-isu terkait anak dan perempuan, penyandang disabilitas dan dukungan untuk kelompok tersebut dimasukkan ke dalam rencana. Ya, nanti dari data yang sudah ada, kita pasti akan menapiskan kelompok-kelompok rentan yang menjadi prioritas kita utama. Walaupun semua menjadi prioritas kita, tetapi topik yang kita tekankan atau garis bawahi adalah siapa nih kelompok-kelompok rentannya. Salah satu adalah anak-anak penyandang disabilitas, balita, ibu hamil, ibu menyusui. Ya. Ya, jadi pertemuan koordinasi kelompok kerja ini kita nanti ada Pokja PMBA, Pokja pencegahan dan penanganan gizi buruk dan gizi kurang, Pokja simulasi gizi, Pokja dukungan gizi pada kelompok rentan. Jadi mungkin dari Pokja PMBA nanti memaparkan apa saja yang bisa diberikan, apa saja yang yang akan dilakukan, rencana tindak lanjutnya, monitoringnya seperti apa pada saat mereka melakukan penyusunan nanti respon gizinya ya. Begitu juga dengan Pokja pencegahan penanganan gizi kurang, Pokja suplementasi gizi. Dari data-data kita yang sudah ada, apa-apa saja yang akan diberikan, kemudian apa yang dibutuhkan, kemudian dukungan gizi pada kelompok rentan. Jadi setiap Pokja ini kita harapkan memiliki data yang sudah kita paparkan, mereka membuat rencana bantuan. Kemudian dari semua Pokja ini membuat kesepakatan untuk rencana tindak lanjutnya. Jadi kita harapkan nanti pada pertemuan ini outputnya adalah notulensi yang akan dibagikan kepada subkluster yang sudah subkluster gizi yang lainnya untuk dibahas pada pertemuan kelompok kerja. Jadi sebelum ada pembahasan koordinasi kelompok kerja ini sudah dibagi notulensinya ya Bapak Ibu ya. Kemudian koordinasi dengan lintas sektor terkait. Jadi koordinasi lintas program dan lintas sektor bertujuan untuk mengoptimalkan intervensi gizi bagi kelompok rentan di wilayah bencana. Jadi kita harapkan nanti koordinasi lintas program dan lintas sektor ini melakukan pertemuan lintas sektor, pertemuan lintas kluster yang dipimpin oleh pimpinan daerah, BPDB wilayah terdampak. Tujuannya apa? Pada pertahapan nanti pertemuan ini setiap lintas sektor yang terkait dari PKK, Dinas Sosial, PUPR, sesuai dengan data-data yang sudah ada, apa sih yang perlu dilakukan? Ini kita harapkan kegiatan mereka dapat dukungan teknis maupun kebijakan dari pemerintah dan sektor terkait terhadap permasalahan gizi terkait dengan sektor lainnya. Jadi dengan koordinasi dengan lintas sektor, diperolehlah pemetaan mengenai hal-hal yang harus dilakukan dari setiap lintas sektornya, maka keluarannya adalah dukungan kebijakan dari pemerintahan daerah. Baik, mungkin sekian materi yang saya berikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita menutup, dan ada penugasan ini sedikit Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya?
bertanya, Bu. Ya, silakan Bu Lutfi. Ya, Bu, kalau dalam pelaksanaan koordinasi penanganan gizi itu di lokasi bencana biasanya dilakukan di mana ya, Bu? Ya, jadi untuk lokasi koordinasi sekelas gizi ini dilakukan pada wilayah ya bencana. Jadi mungkin kita koordinasi, uh, tadi kan koordinasi dulu dari mungkin dinas kesehatan yang terkait ya di wilayah provinsi yang terkena bencana, di situ kita lakukan koordinasi. Jadi subklasternya yang ada di wilayah bencana tersebut dan tidak menutup kemungkinan yang kita undang juga bisa dari wilayah di luar dari wilayah bencana. Jadi pertemuannya tetap di wilayah bencana. Itu Bu Lutfi. Terima kasih Bu Lutfi. Baik, mungkin sebelum kita akhiri ya materi ini dengan rangkuman, kita ada penugasan nih Bapak Ibu sedikit, yaitu membuat simulasi pertemuan koordinasi sekelas gizi. Jadi Bapak Ibu ditugaskan untuk berperan ya sesuai dengan sekelas gizi, bisa dari Tersagi, LSM, universitas. Kami harapkan nanti Bapak Ibu bisa membuat simulasi pertemuan sekelas gizi. Nanti tugasnya bisa diupload ya atau di share di WA group. Oke, rangkumannya mungkin kita tadi sudah sama-sama ya mendengar bahwasannya kegiatan koordinasi penanganan gizi ini tadi terdiri dari koordinasi lintas sektor dan program, kemudian aktivasi mekanisme koordinasi penanganan gizi, penugasan PGC, pertemuan koordinasi Pokja, pertemuan satgas gizi, di mana yang kita harapkan nanti dari alur ini adalah penanganan gizi yang terkoordinasi. Ini yang paling penting. Karena tadi kan banyak ya subklaster gizi yang kita undang ya Bapak Ibu tadi contohnya misalnya apa coba subklaster gizi yang kita undang? Ada Persagi ya, ada Persagi, Universitas, ASN. Jadi dari berbagai ini kita mendapatkan penanganan gizi yang terkoordinasi dan efektif. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya. Yang penting kita harus siap untuk selamat menangani gizi bencana ini. Terima kasih. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.